Martial Pick 3730. Melihat Yang Kai terlempar, raksasa bernama Ahda terkejut dan dengan cepat menarik napas dalam-dalam. Kemudian, Yang Kai tersedot kembali. Ahda mengerjap dan kemarahan di wajahnya meleleh, berubah menjadi senyum bahagia. Ketika Yang Kai ditarik ke belakang, dia mengerutkan bibirnya dan menghembuskan napas lagi. Pada saat berikutnya, Yang Kai terbang lagi. Tiup, tarik napas. Tiup, tarik napas. Di tengah langit berbintang yang luas, tawa hangat Ahda terdengar. Seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan baru dan bersenang-senang bermain dengannya. Matanya menyipit gembira. Setelah tersedot kembali, Yang Kai melambaikan cakar naganya dan berteriak. Cukup, berhenti. Batuk, batuk, batuk Ahda, yang sedang bersenang-senang. Tiba-tiba tersedak napasnya sendiri dan batuk keras. Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk menerkam di depannya dan memukulinya dengan gila. Dalam sekejap, serangkaian suara benturan terdengar. Yang Kai hampir marah sampai mati. Sejak berkultivasi sampai sekarang, dia tidak pernah dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia masih memiliki tekad untuk bertarung dengan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Tetapi di depan raksasa ini, bahkan melarikan diri telah menjadi harapan yang luar biasa. Dan sekarang dia dipermainkan seperti mainan. Seperti kata pepatah, jika seseorang bisa menanggung ini, apalagi yang bisa mereka tahan. Meskipun Yang Kai tahu dia bukan tandingan lawannya, dia tidak mau menanggungnya lebih lama lagi dan bergegas maju untuk bertarung sampai mati. Sesaat kemudian, Yang Kai menarik tangannya dan kembali ke telapak tangan raksasa itu. Melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan keluhan. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan. Kamu kejam. Dia berjuang untuk waktu yang lama. Tapi Ahda tidak melawan. Dia juga tidak mencoba menghentikannya. Dia hanya menahannya diam-diam. Tapi serangan semacam itu tidak berpengaruh pada Ahda sama sekali. Melihat wajahnya, itu masih utuh. Tetapi kedua cakar naganya masih sakit. Ahda menggaruk kepalanya. Matanya terus-menerus beralih antara Yang Kai dan kekosongan. Berkedip cepat seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah, dia bisa merasakan kemarahan Yang Kai dan tidak bisa menahan perasaan bersalah. Ketika penampilan lucu ini jatuh ke mata Yang Kai, dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Raksasa bernama Ahda ini jelas memiliki beberapa kekurangan mental, tetapi kekuatannya luar biasa kuat. Mengapa dia mencoba bersaing dengannya? Bukankah dia hanya meminta masalah? Yang Kai tersenyum. Begitu pula Ahda. Tapi senyumnya agak malu-malu. Tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa orang ini jauh lebih enak dipandang dan tidak lagi takut padanya. Jadi dia bertanya, kamu sebenarnya apa? Jika itu orang lain di sini, mengajukan pertanyaan seperti itu pasti akan menjadi provokasi. Jika itu adalah seseorang dengan temperamen buruk, mereka akan segera memulai perkelahian. Tapi Ahda tidak peduli sama sekali. Hanya mengangkat jari ke mulutnya dan mengecilkan lehernya. Set, bicara pelan. Berisik sekali. Yang Kai segera menggosok tangannya dan membungkukkan punggungnya. Memasang tampang licik saat dia berbisik. Begitukah? Ahda menyeringai. Tetapi senyumnya terlalu ganas. Menyebabkan kulit kepala Yang Kai mati rasa. Menekan kegembiraannya, Yang Kai bertanya lagi. Kamu berasal dari klan mana? Bagaimana kamu tumbuh begitu besar? Tempat macam apa ini? Apa yang menjawabnya adalah suara gemuruh, seperti guntur, yang menyebabkan gendang telinga Yang Kai bergetar. Ahda menyentuh perutnya dan berkata dengan sedih, aku lapar. Suara itu barusan datang dari perutnya. Yang Kai tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Terutama karena mata pria ini menatapnya ketika dia mengatakan ini. Membuatnya merasa sangat tidak aman. Yang Kai berpikir dalam hati bahwa orang ini tidak akan memakannya, kan? Melihat penampilannya sebelumnya, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Menahan keinginan untuk lari. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan. Yah, seperti ini. Meskipun aku tidak kecil, aku tidak punya banyak daging. Dan itu tidak enak. Kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara,
Dia melihat Ahda menoleh untuk melihat ke bawah ke tempat tertentu. Dan kemudian Ahda mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, "Itu hilang." "Apa yang hilang?" Yang Kai mengerutkan kening dan mengikuti pandangannya. Matanya menyipit ketika dia melihat benda hitam pekat perlahan bergoyang dan menyusut puluhan ribu kilometer jauhnya. Bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer, Yang Kai masih bisa merasakan aura familiar dari Chaos Void. Void Crack. Objek hitam pekat itu sebenarnya adalah ruang kosong. Apakah ini tempat dia melarikan diri? Jika demikian, itu bukan tidak mungkin. Namun, pada saat ini, kekosongan itu menyusut dengan cepat dan akan hilang dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sama seperti di Star Boundary, ada hukum dunia yang memperbaiki ruang yang hancur. Jadi tentu saja, langit berbintang yang aneh ini sama. Pada saat ini, Void secara bertahap diperbaiki oleh beberapa hukum dunia. Berpikir begitu, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat. Jika dia tidak melarikan diri setelah kekosongan itu diperbaiki, dia benar-benar akan terjebak di dalam. Menurut perhitungan ini, lokasi kekosongan ini seharusnya di mana wilayah iblis awalnya ada. Tidak berani memastikan, Yang Kai menoleh ke Ahda dan bertanya, "Apa maksudmu?" Tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Wajah Ahda dipenuhi dengan kepahitan dan dia hampir menangis. Yang Kai bingung, jika tempat itu adalah di mana wilayah iblis berada, apa yang bisa dimakan oleh raksasa itu? Mau makan apa? Yang Kai mengerutkan kening. Satu demi satu Ahda mengulurkan jari yang bahkan lebih tinggi dari puncak gunung dan menunjuk ke arah kekosongan. Ada banyak potongan tapi sekarang hilang. Yang Kai merenung sejenak. Wilayah iblis pada awalnya adalah benua sepotong demi sepotong. Mungkinkah makanan yang dibicarakan orang ini adalah wilayah iblis? Ahda sedang tidur. Ahda ingin memakannya setelah mati. Ahda menoleh untuk melihat Yang Kai. Sudut mulutnya terkulai. Matanya dipenuhi kabut. Seolah-olah dia benar-benar ingin menangis. Sekarang semuanya hilang. Meskipun kata-kata ini tidak jelas, Yang Kai merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya ketika dia mendengarnya dan dapat membedakan di antara mereka. Setelah mati, dia akan memakannya. Wilayah iblis sudah berada di jalan menuju kehancuran. Dan Yang Kai telah memberitahu orang-orang berkali-kali bahwa wilayah iblis akan segera mati. Itulah yang dikatakan Ahda. Di sisi lain, Yang Kai telah menggunakan manik batas misterius untuk menelan seluruh wilayah iblis. Jadi tentu saja itu hilang. Tidak diketahui berapa lama Ahda telah tidur di sini. Tapi dia tidak memperhatikan apapun. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar lagi. Ahda menggosok perutnya dengan keluhan. Ahda lapar. "Ah, aku takut padamu." Yang Kai dengan cepat mengeluarkan manik dunia dari dunia kecil misteriusnya dan melemparkannya ke arah Ahda. "Apakah ini yang kamu makan?" Di satu sisi, dia ingin memverifikasi tebakannya dan melihat apakah Ahda benar-benar menunggu untuk memakan wilayah iblis. Di sisi lain ekspresi wajah pria ini ketika dia lapar terlalu menakutkan. Yang Kai takut dia akan sangat lapar sehingga dia akan menjejalkan dirinya di antara giginya. Jika Ahda benar-benar menunggu untuk melahap wilayah iblis, manik dunia seharusnya tidak menjadi masalah. Yang Kai memiliki banyak manik-manik dunia yang dimilikinya, yang semuanya telah diekstraksi dan disempurnakan dari wilayah ketiga dunia kecil yang misterius ketika dia memasuki wilayah iblis. Sebenarnya, mereka adalah bagian dari wilayah iblis. Setelah melemparkan manik dunia, mata Ahda berbinar. Sebuah cahaya melintas di matanya dan ekspresi awalnya sedih menjadi aneh. Dia memegang manik dunia dengan dua jari dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum mengendusnya. Sesaat kemudian, Ahda tersenyum dan berkata, "Itu bulat." Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mendengarkan kunyahannya, wajah Yang Kai berkedut. Tidak lama kemudian, manik dunia jatuh ke perutnya. Tetapi Ahda tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Yang Kai dengan tatapan antisipasi. Yang Kai tertawa keras dan terbang ke arahnya. "Buka mulutmu." Rahang Ahda jatuh. Yang Kai menjentikkan World Bat dan menembakkannya ke mulutnya. Retakan, retakan, retakan. Yang Kai memiliki perasaan aneh bahwa dunia ini dipenuhi dengan segala macam hal aneh. Kali ini, dia bertemu dengan raksasa yang setinggi gunung.
Tetapi orang ini benar-benar memakan dunia sebagai makanannya. Itu benar-benar luar biasa. Tapi saat dia makan, Yang Kai tidak tahan lagi. Meskipun dia telah memurnikan cukup banyak World Bats beberapa waktu lalu, jumlahnya masih terbatas. Jadi tidak butuh waktu lama bagi Ahda untuk menghabisi setengahnya. Setelah beberapa saat, setengah dari mereka hilang. Tapi Ahda masih terlihat tidak puas. Tapi perutnya tidak lagi bergerak. Yang Kai tidak bisa terus seperti ini lagi. Yang Kai merasa jika dia terus memberinya makan seperti ini, dia akan bangkrut. Manik-manik dunia yang tersisa yang dimilikinya masih berguna. Dia perlu mendistribusikannya ke berbagai pasukan ketika dia kembali ke Star Boundary. Jadi ketika Ahda membuka mulutnya dan melihat Yang Kai tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia menatapnya dengan penuh harap. Yang Kai mengangkat bahu. Tidak lebih. Raut antisipasi di wajah Ahda langsung berubah menjadi kekecewaan. Bagaimana dengan ini? Yang Kai melambaikan tangannya dan setumpuk besar buah roh muncul di depannya. Semuanya dari taman obat dunia kecil yang misterius. Sejak Yang Kai menempatkan dua roh kayu kecil di taman obat telah berkembang dengan lebih banyak tanaman roh. Kebun obat juga telah tumbuh sepanjang tahun. Dan aroma bunga dan buah memenuhi udara. Buah roh ini semuanya luar biasa. Dan orang biasa pasti akan iri pada mereka. Ketika Ahda melihat ini, dia sedikit terkejut. Jelas, dia belum pernah melihat begitu banyak buah berwarna-warni sebelumnya. Tetapi dia tahu bahwa itu harus dimakan. Menjangkau. Dia meraih segenggam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, wajahnya berseri-seri. Yang Kai diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya orang ini tidak pilih-pilih makanan dan bisa makan apa saja. Dia agak mirip dengan perwujudannya. Yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga dan dapat memperbaiki apapun yang memiliki energi spiritual. Namun, melihat fisiknya, ingin memberinya makan mungkin akan sangat sulit. Hal-hal di taman obat dunia kecil yang misterius tidak ada habisnya. Dua roh kayu kecil telah menemukan bahwa banyak buah roh hilang dan saat ini sedang bertanya tentang pencurinya. Bersambung.